Bayangkan pagi ini Anda membuka ponsel seperti biasa, secangkir kopi masih hangat di meja, di grup keluarga, di grup pensiunan, bahkan di grup tetangga, muncul satu kalimat yang langsung membuat banyak orang berhenti sejenak. Terima kasih Pak Presiden, kenaikan pensiun ASN tahun 2026 sudah pasti. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi sebagian pensiunan, kalimat tersebut bukan sekadar kabar, itu adalah harapan. Harapan untuk menghadapi harga kebutuhan yang terus berubah. Harapan untuk menjaga kesehatan tanpa terlalu memikirkan biaya. Harapan untuk tetap bisa membantu anak dan cucu ketika mereka membutuhkan. Namun pertanyaannya adalah, apakah benar sudah ada kepastian, ataukah masyarakat sedang mencampurkan antara harapan, pembahasan kebijakan, dan keputusan resmi yang sebenarnya belum diumumkan? Inilah yang akan kita bahas hari ini secara jujur, tenang, dan berdasarkan logika yang bisa kita pahami bersama. Karena ketika menyangkut uang pensiun, yang dibutuhkan bukan sekadar kabar yang membuat senang sesaat, yang dibutuhkan adalah kejelasan yang bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh Bapak dan Ibu pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, serta keluarga yang setia mendampingi orang tua tercinta di masa pensiun. Terima kasih sudah kembali bersama kami. Di channel ini kita tidak mengejar sensasi. Kita tidak mengejar kabar yang belum jelas. Kita berusaha memahami setiap informasi dengan hati-hati agar Bapak dan Ibu tidak menjadi korban harapan palsu ataupun informasi yang menyesatkan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang cukup, serta kebahagiaan bersama keluarga. Karena pada akhirnya, masa pensiun bukan hanya soal uang. Masa pensiun adalah tentang menikmati hasil pengabdian panjang dengan penuh martabat dan rasa aman. Mengapa isu kenaikan pensiun tahun 2026 menjadi begitu penting? Karena bagi banyak keluarga pensiunan, perubahan kecil sekalipun dapat memberikan dampak yang besar. Masalahnya bukan hanya soal angka yang masuk ke rekening setiap bulan. Masalahnya adalah biaya hidup. Masalahnya adalah harga kebutuhan pokok. Masalahnya adalah obat-obatan. Masalahnya adalah biaya transportasi. Masalahnya adalah kebutuhan keluarga yang terus berjalan meskipun seseorang sudah tidak lagi aktif bekerja. Banyak pensiunan yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Mereka pernah bekerja saat kondisi negara tidak selalu mudah. Mereka melewati berbagai perubahan zaman. Karena itulah, ketika muncul pembahasan mengenai kemungkinan penyesuaian pensiun, perhatian masyarakat langsung tertuju ke sana. Dan di titik inilah muncul dua perasaan yang berjalan bersamaan, harapan dan kekhawatiran. Harapan bahwa kesejahteraan akan meningkat, kekhawatiran bahwa informasi yang beredar ternyata belum tentu benar. Mari kita pahami konteksnya dengan sederhana. Setiap kali memasuki pembahasan anggaran negara atau kebijakan kesejahteraan aparatur negara, masyarakat biasanya mulai membicarakan kemungkinan adanya penyesuaian gaji maupun pensiun. Hal ini wajar. Namun yang perlu dipahami adalah adanya perbedaan antara pembahasan, usulan, prediksi, harapan, dan keputusan resmi. Pembahasan berarti sebuah topik sedang dibicarakan. Usulan berarti ada pihak yang mengajukan ide. Prediksi berarti ada analisis mengenai kemungkinan yang bisa terjadi. Harapan berarti masyarakat menginginkan sesuatu terjadi. Sedangkan keputusan resmi adalah pengumuman yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Banyak orang sering mencampurkan kelima hal tersebut sehingga muncul kesalahpahaman. Ketika ada pembahasan, sebagian orang menganggapnya sudah pasti. Ketika ada prediksi, sebagian orang menganggapnya sudah resmi. Padahal keduanya berbeda. Karena itulah, jika berbicara tentang kenaikan pensiun tahun 2026, masyarakat perlu menunggu informasi resmi yang benar-benar diumumkan oleh pihak berwenang sebelum menganggap sesuatu sebagai kepastian. Mari kita lihat mengapa pembahasan mengenai kenaikan pensiun selalu menarik perhatian. Pertama, faktor biaya hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, harga barang tidak selalu tetap. Kebutuhan rumah tangga berubah, biaya kesehatan berubah, kebutuhan keluarga juga berkembang. Karena itu, masyarakat sering berharap adanya penyesuaian pendapatan pensiun agar daya beli tetap terjaga. Kedua, faktor penghargaan terhadap pengabdian. Banyak pensiunan merasa bahwa perhatian terhadap kesejahteraan mereka merupakan bentuk penghormatan terhadap puluhan tahun pengabdian kepada negara. Ketiga, faktor psikologis. Rasa aman dalam masa pensiun memiliki nilai yang sangat besar. Ketika seseorang mengetahui bahwa kondisi keuangannya stabil, kualitas hidupnya biasanya ikut membaik. Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Kenaikan nominal bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan.
pengelolaan keuangan, kesehatan yang terjaga, lingkungan keluarga yang harmonis, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan juga memegang peranan penting. Kalau dilihat sepintas, kabar tentang kemungkinan peningkatan kesejahteraan memang terdengar melegakan. Tetapi masyarakat tetap perlu melihat gambaran yang lebih luas. Yang terpenting bukan hanya apakah ada kenaikan, yang terpenting adalah bagaimana kebijakan tersebut benar-benar berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Hati-hati terhadap informasi palsu. Beberapa tahun terakhir, semakin banyak beredar pesan berantai yang mengatasnamakan pemerintah, lembaga pensiun, atau pejabat tertentu. Kadang-kadang pesan tersebut menggunakan judul yang sangat meyakinkan, kadang disertai angka yang terlihat resmi, kadang bahkan disertai tautan yang menyerupai situs pemerintah. Padahal setelah diperiksa lebih jauh, informasi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Jangan pernah memberikan data pribadi kepada sumber yang tidak terpercaya. Jangan langsung percaya pada gambar yang beredar tanpa sumber resmi. Jangan mudah tergoda oleh klaim bahwa pencairan dana tambahan membutuhkan biaya administrasi tertentu. Jika menerima informasi yang mengejutkan, lakukan satu langkah sederhana. Periksa, verifikasi, bandingkan baru kemudian percaya. Langkah sederhana ini bisa menyelamatkan banyak orang dari kerugian yang tidak perlu. Di balik semua angka dan pembahasan kebijakan, ada sisi manusia yang sering terlupakan. Ada seorang kakek yang setiap bulan menghitung pengeluaran dengan sangat teliti. Ada seorang nenek yang lebih memilih mengurangi kebutuhan pribadinya demi membantu cucu yang sedang sekolah. Ada pasangan lansia yang berusaha menjaga kesehatan agar tidak menjadi beban bagi keluarga. Mereka bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk bangsa ini. Karena itu ketika masyarakat berbicara tentang kesejahteraan pensiunan, sesungguhnya yang sedang dibicarakan adalah penghormatan terhadap perjalanan hidup mereka. Dan itulah sebabnya isu ini selalu menyentuh hati begitu banyak orang. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan sekarang? Pertama, tetap tenang. Kedua, ikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Ketiga, jangan membuat keputusan keuangan besar hanya berdasarkan rumor. Keempat, susun kembali anggaran rumah tangga secara berkala. Kelima, diskusikan kondisi keuangan dengan anggota keluarga secara terbuka dan bijaksana. Semakin siap seseorang menghadapi berbagai kemungkinan, semakin kecil risiko munculnya kekhawatiran yang berlebihan, karena ketenangan seringkali lahir dari persiapan yang baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika suatu saat nanti memang ada keputusan resmi mengenai penyesuaian pensiun tahun 2026, tentu banyak orang akan menyambutnya dengan rasa syukur. Namun sampai saat itu tiba, kebijaksanaan terbaik adalah tetap mengikuti informasi yang dapat diverifikasi. Harapan itu penting, optimisme juga penting, tetapi informasi yang akurat jauh lebih penting. Karena masa pensiun yang tenang dibangun bukan hanya oleh kabar baik, melainkan juga oleh keputusan yang dibuat berdasarkan fakta. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Dan sebelum kita berpisah, coba renungkan satu pertanyaan sederhana. Setelah puluhan tahun mengabdi dan bekerja keras, bukankah ketenangan hati menjadi salah satu kekayaan terbesar yang ingin kita jaga? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, damai, dan diberkahi dalam setiap langkah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.